Perkenalkan, nama saya Reza. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Misi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual 1.4. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 11. Pertama, fasilitator saya adalah Rangga Ramadhani Al-Baisyadani, MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Asran SPD. Saya Asmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Skenario ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Kemudian sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip untuk membuat kesalahan. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses atau berhasil. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan yang dengan murid. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, nanti untuk praktek selanjutnya akan saya berikan, untuk dialognya nanti akan saya jalankan. Terima kasih. Baik, sedikit saya akan membacakan sinopsis kasus pertama. Itu di sini kan ada 2 kasus, jadi saya akan mendiskusikan atau membacakan sedikit sinopsis kasus pertama, yaitu membenci pelajaran matematika.
tua ini bernama Faizal, ya siswa kelas 8 SMP. Dia menolak ketika Pak Eko akan mulai pelajaran matematika. Walaupun sebelumnya Pak Eka Harmoko di awal pembelajaran akan memberikan penawaran dengan beberapa pilihan, yakni itu pelajaran tema muatan lokal atau matematika. Ketika anak-anak menjawab matematika, namun si Faizal ini berteriak dengan sedikit teriakan dengan kata-kata, aku membenci matematika, aku nggak mau menghitung, aku pusing hitung, sambil ngebrak-ngebrak meja. Dan meja bahkan sampai keluar ruangan, Faizal sering ditertawakan oleh teman-temannya. Namun Faizal akan melakukan hal yang sama ketika menghadapi pelajaran matematika. Bapak dan ibu guru di kelas sebelumnya pun sudah melakukan konsultasi dengan orang tua, namun sikap Faizal ini terulang lagi di kelas 8. Pak Eka Harmoko terus mencari cara atau titik merah atau benang merah si Faizal ini, baik itu bertanya pada temannya, bahkan ibu guru di kelas sebelumnya dan serta orang tuanya. Ini kasus yang kedua, yaitu kasusnya itu sakit hati karena bullying ataupun bully. Ian adalah seorang siswa kelas 8. Ia sering merasa ketakutan sendiri, sering menyendiri, bahkan sering murung. Semangat belajarnya menurun, kehidupan sosialnya pun terganggu. Dia yang besar dan tumbuh dari keluarga ekonomi yang tergolong rendah, ditambah dengan masalah keluarga yang mencuat ke permukaan, yang membuat dia merasa minder di tengah-tengah teman bermainnya. Kemudian kasus ini terungkap ketika Pak Aspi mendapati Dian yang sedang menangis dan tidak mau mengendahkan wajahnya karena matanya yang sembab. Karena semangat belajarnya menurun, menyebabkan nilai yang diperolehnya menjadi kurang memuaskan, padahal Dian adalah siswa yang berprestasi. Setelah bertanya dengan beberapa temannya, maka didapatkan informasi bahwa yang selalu membina atau meremehkan Dian adalah Ridwansyah. Ridwansyah adalah seorang siswa yang lahir di keluarga yang beruntung, baik secara ekonomi maupun kehidupan keluarganya. Dia merasa dialah yang terbaik dan memandang Dian adalah anak yang kurang beruntung ataupun anak yang tidak beruntung. Selamat pagi Faizal, Bapak ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang Bapak perhatikan belakangan ini. Bapak juga melihat sikapmu yang sangat benci dengan matematika, yang mengakibatkan nilai matematikamu jauh tertinggal dari teman-temanmu. Ada apa kalau Bapak boleh tahu? Selamat pagi Pak. Iya Pak. Saya mengakui sering marah dan bahkan cenderung berontak karena saya sangat benci dengan pelajaran matematika. Kepala saya pusing kalau melihat angka-angka. Ya, Bapak juga pernah mengalami hal yang sama ketika Bapak masih duduk di bangku SMP. Namun Bapak segera menyadari dan segera memperbaiki diri akan betapa pentingnya matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pusing dan bingung mengakibatkan saya benci dengan matematika, ditambah dengan gaya penyampaian yang membosankan yang membuat saya semakin bingung dan benci dengan matematika. Bapak paham apa yang kamu alami Faizal, tapi perlu diingat bahwa pelajaran matematika itu sangat penting. Faizal harus berusaha keras menyukai pelajaran ini agar tidak tertinggal dan nilai Faizal juga akan jauh lebih baik lagi. Nanti Bapak akan berusaha terus meningkatkan model pembelajaran matematika
kamu. Ingat, pendidikan adalah untuk investasi masa depan. Selamat pagi Irwansyah. Bapak ingin berbicara denganmu tentang masalah apa yang telah kita bahas beberapa hari terkait menetapkan izin dan ajaran kebencian. Selamat pagi Pak Guru. Ya, saya merasa benci dengan dia yang keluarganya serba kekurangan dan bahkan keluarganya pun tidak harmonis. Bapak sangat paham dengan perasaanmu. Pasti kamu sangat bangga dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi Bapak ingin mengetahui apa yang membuatmu harus menghina atau membuli terhadap dia. Saya merasa puas dan bangga ketika melihat Dian menangis. Saya ingin menunjukkan kepada Dian kalau hidupku sangat beruntung, sedangkan hidup Dian tidak beruntung. Saya ingin membuat Dian semakin menderita. Bapak mengerti perasaanmu. Nah, kehidupan ekonomi keluargamu dengan saya memang sangat bagus. Dan saya juga mencukupi semua kebutuhan saya dengan mudah. Saya memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, apakah Anda harus merendahkan bahkan menghina kehidupan orang lain yang tidak seberuntung Anda? Mungkin saya harus banyak belajar dan memiliki sikap empati dan simpati agar bisa membantu orang lain yang sedang mengalami masalah atau kehidupannya tidak seberuntung saya. Betul sekali Anda, Bapak sangat setuju. Bahkan Bapak sangat bangga dengan kamu. Dengan kesadaranmu, Bapak ingin kamu bergaul dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau bahkan materi. Terima kasih pasti saya akan berusaha lebih baik dan akan merubah sikap saya yang kurang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal. Saya bersyukur dan sangat senang karena saya sudah menyelesaikan masalah ini, yakni tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Namun kini setelah berdiskusi dan menemukan guru yang tepat buat saya, lebih semangat dan lebih belajar matematika demi masa depan saya yang lebih baik. Terima kasih Pak Eka Harmoko atas bimbingan dan motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwansyah. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena Pak Aspi telah membuka mata dan hati saya bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya adalah kekurangan yang lain pun sebaliknya. Kini saya ingin berbagi kebahagiaan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Aspi.